kalau di beberapa kota yang lainnya itu kalau PDI Perjuangan tidak menjadi pemenang di Pileg, itu malah ditinggal pelantikannya. Jadi misalnya... Jadi surat belum turun tapi... Iya, jadi yang dilantik yang ketua dan wakil ketua yang dari partai lain dulu. PDIP tidak menginginkan atau tidak ngotot untuk posisi-posisi tertentu? Tidak, gitu. Kemudian karena beberapa kali saya selaku pimpinan berusaha untuk menjembatani agar komunikasi yang buntu terkait dengan pembentukan Alkap itu bisa segera dibentuk kan, tetapi pada kenyataannya memang dalam tanda kutip ada yang tidak ingin kita bisa bekerja sama dengan fraksi manapun. Ketemu lagi dengan saya, Nino, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat luar biasa, dan kita akan banyak berbincang soal APBD Kota Solo. Dan tamu kita kali ini adalah Bapak Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Solo. Selamat datang Pak Budi. Hatur nuwun Mas Nino. Diundang bisa ngobrol bareng. Ini pasti sibuk banget jenengan. Ya, biasa. Semoga kehadiran jenengan di sini bisa menjelaskan tentang polemik nih sebelumnya nih tentang penataan alat kelengkapan dewan di DPRD Solo. Jadi mungkin yang pertama yang kita pengen kupas adalah bagaimana hasil kompromi kemarin, Pak, setelah macet di sana sini. Terima kasih Mas Nino. Jadi mungkin ini sebagai salah satu forum saya bisa menjelaskan proses dinamika yang ada di DPRD Kota Surakarta setelah kami, pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta dilantik pada tanggal 14 Agustus 2024. Dan jadi agak lama juga sebetulnya Pak ya? Lama. Tapi kan sebenarnya tidak secara serta-merta otomatis setelah kami dilantik itu kemudian kan proses pembahasan APBD kemudian juga bisa bergulir ya, karena pasti. Begitu dilantik pada tanggal 14 Agustus itu sekaligus kan lantik juga pimpinan sementara DPRD karena kan belum terbentuk pimpinan definitif dan saya sekaligus pada saat itu diberi tugas sebagai pimpinan sementara DPRD bersama-sama dengan Mas Sugeng Priyanto dari PKS karena pimpinan sementara itu kan sesuai dengan aturan pemenang 1 dan 2, pemenang pertama dan kedua di pemilu legislatif. Jadi beda dengan pusat Pak ya? Pusat beda. Itu kan yang sepuh sendiri sama yang muda. Ya, yang dulu memang pernah ada aturan seperti itu, Mas Nino. Jadi yang dulu sebelum periode 2024 ini, kayaknya juga ada aturan bahwa yang ditunjuk sebagai pimpinan sementara anggota dewan yang tertua dan termuda. Dulu saya curiganya gini Pak, yang tertua dan termuda dilalai sekolah PDI Pak, PDIP, sehingga kemudian kalau dikasih makanya kepentingannya itu aja Pak. Tapi beneran kan kalau tertua dan termuda itu di PDIP? Ya mungkin. Yang periode ini ya? Iya mungkin, dimungkinkan itu. Setelah itu. Tapi yang sekarang ini memang banyak teman-teman yang anak-anak muda yang kemudian terpilih sebagai anggota DPRD di pemilu 2024-2029 itu. Tapi ya karena aturannya seperti itu, kemudian kami pimpinan sementara, saya dan Mas Sugeng kan kalau sesuai dengan tugasnya kan yang pertama nanti menghantarkan sampai terpilihnya pimpinan definitif. Kemudian yang berikutnya menyusun tatib. Menyusun tatib dalam rangka untuk mempersiapkan nanti penyusunan alat kelengkapan, alat kelengkapan. Tetapi karena pada saat itu tatib yang ada di DPRD Kota Surakarta kan sudah sangat terbaru, sudah baru. Jadi sebelum teman-teman DPRD yang periode 2019-2024 mengakhiri masa jabatannya di awal tahun 2024 ini kita sudah menyusun
tata tertib yang baru dan ini sudah relevan atau untuk diproyeksikan memang untuk iya dan itu kita sudah sesuaikan dengan PP yang terbaru kaitannya dengan penyusunan tatib yang kemarin dan itu masih bisa dipergunakan untuk mendukung teman-teman yang nanti bertugas di 2024-2029 dan pada saat itu memang ya kalau untuk alat kelengkapan definitif kan nanti yang membentukkan pimpinan definitif. Jadi kita hanya menghantar sampai pimpinan definitif dilantik pada saat itu dan kalau tidak salah di tanggal 16 Oktober. Jadi 14 Agustus kita dilantik, terbentuknya pimpinan definitif, kemudian dilantik itu baru di tanggal 16 Oktober 2024. Jadi kalau kemudian ada bahasa bahwa cukup lama setelah kita dilantik, ya terus ada bahasa juga kok DPRD gaweannya apa sebenarnya kan kita sudah sesuai dengan tahapan dan itu memang tugas dari pimpinan sementara hanya seperti itu. Jadi kemudian dinamikanya memang kalau untuk pemilihan pimpinan definitif itu kan pasti semua partai akan menunggu rekomendasi dari partai di tingkat pusat. Ya, seperti kami di PDI Perjuangan kan untuk calon ketua definitif kan juga kita hanya tidak serta-merta menentukan sendiri ketua DPC karena yang memutuskan adalah DPP partai dalam hal ini Bu dan Ketua itu Umum. Sama di partai lainnya? Sama. Jadi kita memang kok 14 Agustus sampai 16 Oktober baru dilantik pimpinan ya karena kita menunggu proses itu. Bukan berarti terus kemudian kita tidak bekerja, tidak, tetapi di dalam kurun waktu sampai dengan pemilihan pimpinan definitif tapi itu. Tapi secara faktual memang apakah yang turun paling akhir PDIP? Enggak, ternyata enggak. Jadi pada saat masih ada partai yang lain. Pada saat ya perkiraan kami kan juga seperti itu. Betul. Pasti yang paling lama PDI Perjuangan karena di beberapa kota kabupaten yang lainnya kan juga kami dapat info ternyata yang belum masuk untuk rekomendasinya dari PDI Perjuangan. Bahkan kalau di beberapa kota yang lainnya itu kalau PDI Perjuangan tidak menjadi pemenang di Pileg itu malah ditinggal pelantikannya. Jadi misalnya surat belum turun tapi iya. Jadi yang dilantik yang ketua dan wakil ketua yang dari partai lain dulu. Misalnya kalau kayak DPRD Jawa Timur itu kan PKB yang menang. Itu kemungkinan bisa. Jadi yang ketua dan wakil yang lainnya yang di luar PDI Perjuangan karena menunggu PDI Perjuangan belum keluar rekomendasinya, ada yang sudah mengadakan pelantikan. Jadi nanti berikutnya setelah PDI Perjuangan keluar rekomendasinya dilantik sendiri. Ada yang prosesnya seperti itu. Nah ini tidak banyak diketahui nih Pak, karena kebetulan salah satu atau yang banyak diperbincangkan kan dikira memang hanya menunggu PDIP. Enggak, ada yang di beberapa kota kabupaten yang lainnya karena rekomendasi yang dari partai yang lain pemenang pemilu, pemenang Pileg, misalnya di luar PDI Perjuangan untuk posisi ketua dan wakil ketua, misalnya kita hanya di posisi wakil ketua 2 atau 3, dimungkinkan kemarin di beberapa daerah ada pelantikan, sudah ada pelantikan. Nah, kalau khusus di Solo kemarin, pada saat kemudian kita mendapatkan rekomendasi itu, pada saat mau kita paripurnakan, ternyata ada satu partai yang rekomendasinya tidak dari partai di tingkat pusat, hanya di provinsi. Jadi kita menunggu akhirnya. Tapi yang tapi level provinsi mestinya kan lebih cepat, tapi faktanya enggak. Jadi akhirnya kita menunggu tapi nggak lama. Jadi akhirnya tanggal 16 Oktober itu pimpinan definitif dilantik. Ya kemudian pada saat dilantik itu saya sudah sampaikan juga karena kebetulan juga kita ngobrol dengan teman-teman media. Ya kita mentargetkan semoga setelah pelantikan ini 1-2 hari ke depan kita bisa segera menyusun alat kelengkapan secara lengkap. Ya, tetapi ya kita punya rencana seperti itu, tetapi kan kenyataannya memang berbeda. Dinamika politik yang berkembang memang berbeda. Jadi memang pengaruh akibat dari Pileg Pilpres itu ternyata masih berimbas. Eksesnya sampai di Kota Solo. Di Kota Solo, apalagi kemudian
mendekati pilkada pada saat Apakah itu juga kalau beberapa pihak kan ngeklaim PDIP itu menginginkan banyak tempat nih, banyak posisi, dan ketika yang non PDIP atau kita sebut saja Kim plus plus itu kemudian tidak bersedia memberikan itu. Faktanya begitu enggak? Sebenarnya kan ya kita sadar lah bahwa di periode 2024-2029 ini kan kita tidak mayoritas lagi gitu, karena kemudian faktanya kan dari 30 kursi kita turun 10 kursi jadi 20. Kalau dari total 45 kursi ya kita memang tidak menguasai mayoritas, separuh lebih. Tetapi paling tidak sebenarnya kita pengennya juga tetap sharing gitu. Jadi kalau dengan pola proporsional seperti yang di beberapa tempat yang lainnya, sebenarnya dengan 20 kursi, kemudian yang kedua PKS 7 kursi, dan kemudian di bawahnya lagi ada yang 5, 3, 2 itu, kalau kemudian kita pengen PDI Perjuangan juga dapat posisi di pimpinan Alkap, kan itu kan juga merupakan hal yang wajar, karena kita berkaca pada saat kemarin kita dapat 30 kursi, kita juga tidak menang-menangan, kita juga power sharing. Jadi walaupun memang pada saat itu semua ketua-ketua Alkap kita yang pegang, tetapi yang di unsur pimpinan yang lainnya kan kita tetap sharing ke teman-teman yang lain. Ya, tetapi karena dinamika yang kemarin akhirnya ya memang belum selesai, tidak bisa selesai dengan cepat. Ya, walaupun di itu awal akhirnya kalau Oktober, November hingga Desember, Pak ya? Ya, Desember, 2 bulan, gitu. Desember awal baru selesai. Tapi sebetulnya PDIP tidak menginginkan atau tidak ngotot untuk posisi-posisi tertentu? Tidak, gitu. Kemudian karena beberapa kali saya selaku pimpinan berusaha untuk menjembatani agar komunikasi yang buntu terkait dengan pembentukan Alkap itu bisa segera dibentuk, kan memang dari awal. Jadi setelah kita kemarin dilantik, kemudian kita melihat posisi yang ada, perkembangan yang ada kaitannya dengan pembentukan alat kelengkapan, kan memang agak nggak lancar ya, nggak lancar. Akhirnya saya berinisiatif mengundang teman-teman pimpinan fraksi. Jadi saya mengadakan rapat pimpinan DPRD yang diperluas dengan kita mengundang seluruh pimpinan-pimpinan fraksi, ketua, sekretaris, dan wakil ketua fraksi-fraksi, di mana kan kita ada 5 fraksi, PDI, PKS, kemudian Gerindra, PSI, dan fraksi gabungan. Ya, tetapi memang ada beda penafsiran berkaitan dengan bunyi ya salah satu ayat yang ada di tatib kita yang berkaitan dengan pembentukan alat kelengkapan itu, bahwa bahasanya kan setiap fraksi kan mengirimkan personelnya secara berimbang dan merata. Tetapi kaitannya dengan hal itu ya karena kita di awal sudah dapat informasi bahwa PDI Perjuangan dengan jumlah yang 20 itu tidak akan diberi posisi pimpinan alat kelengkapan dimanapun, baik itu komisi maupun alat kelengkapan yang lain. Ya akhirnya kan memang dari fraksi mengambil strategi tentunya di dalam rangka kita bisa mengambil beberapa unsur pimpinan di alat kelengkapan DPRD. Dalam hal itu kalau di surat yang dikirimkan oleh fraksi PDI Perjuangan, sebenarnya kemarin dengan strategi yang dikirimkan oleh fraksi, kita hanya mengambil 2 komisi. Jadi memang kita dari 5 komisi ya? Dari 4 komisi. Oh, dari 4 komisi. Dan masih ada badan peraturan pembentukan peraturan daerah dan BK. Ada 4 komisi dan 2 Alkap non komisi. Kita sebenarnya realistis lah, nggak mengambil semuanya. Tetapi memang ya masih tarik ulurnya masih kencang. Tarik ulur itu dalam arti apakah ini PDIP versus Kim plus plus, atau sebetulnya kalau di Kota Solo, terutama di DPRD Solo itu beda, Pak?
ya yang kemarin terjadi. Yang kemarin terjadi ya sama dengan yang di daerah lain. Jadi memang kita kan sendiri di Perjuangan. Ya. Dan tapi kan kadang di daerah itu tidak selalu kita sudah berusaha miniatur pusat. Kita sudah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman fraksi lain. Tetapi pada kenyataannya memang dalam tanda kutip ada yang tidak ingin kita bisa bekerja sama dengan fraksi manapun. Oke. Ya, jadi memang ada tangan-tangan tertentu dari yang memang ingin mempresur itu agar memang mereka meskipun sebetulnya ada fraksi lain yang sebetulnya membuka diri. Ada. Ya pasti yang namanya politik lah, itu nggak bisa dihindari ya. Tapi sekarang udah ya sudah berkat perintah dari Pak Ketua DPC juga Pak Rudi bahwa dan Pak Rudi juga dalam hal ini tidak tinggal diam, beliau juga aktif menjalin komunikasi dengan partai-partai yang lain, baik itu yang di tingkat kota maupun yang ada di tingkat provinsi. Jadi sebenarnya kita kan berkali-kali juga saya sampaikan ke teman-teman pimpinan dan anggota DPRD pada saat rapat konsultasi pimpinan dengan pimpinan fraksi pun itu juga kita sampaikan bahwa pemilu legislatif sudah selesai. Kemudian kita kan sekarang ini ada di lembaga DPRD. Dan kalau kita sudah ada di lembaga DPRD, mestinya karena kita kan berpikirnya kan memang untuk masyarakat secara lebih luas. Jadi kita meninggalkan ego kita masing-masing. Tapi kalau kemudian kita di awal sudah memikirkan kepentingan kita pribadi sendiri-sendiri, ya saya tidak yakin ke depannya apakah kita nanti akan bisa menjalin komunikasi sinergi yang baik di DPRD dalam rangka untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya karena itu kemudian dengan Pak Rudi juga ikut andil dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, ya akhirnya kita titik temunya kita mengalah lah. Jadi kita mengalah dan itu juga atas perintahnya Pak Ketua DPC. Karena kalau kemudian kita kemarin tidak mengambil jalan seperti itu, saya yakin sampai dengan hari ini pun tidak akan selesai. Deadlock, gitu. Ya, tetap akan karena masing-masing kan punya pendirian yang memang dari awal sudah berbeda. Saya dua atau tiga kali saya memfasilitasi ketemu pimpinan-pimpinan fraksi itu, baik secara formal maupun yang non formal yang di luar. Tetapi memang belum ada titik temu. Ini yang mestinya juga diketahui masyarakat Solo, artinya bahwa ini bukan soal merasa menang lalu kemudian pengen berkuasa penuh atau apa. Ini yang dan kita juga tidak dalam rangka atau kalau kemarin disebutkan menghambat. Jadi kita PDI Perjuangan tidak akan menghambat kaitannya dengan apalagi ini proses untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas. Tetapi memang dinamikanya seperti itu dan ya kami kan punya keinginan bahwa apa yang kita lakukan itu memang benar-benar bisa sepenuhnya kita membawa aspirasi yang dibebankan kepada kami. Nah ini kalau melihat hasil pilkada kemarin, itu akan menarik Pak, karena ternyata kan pemenang pilkadanya bukan dari PDIP nih. Betul. Dan sementara di legislatif meskipun tidak tidak dominan, tetapi 20 anggota itu cukup luar biasa. Apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat Solo yang sebagian mungkin akan melihat bahwa ada potensi-potensi untuk mempersulit langkah atau memberatkan langkah wali kota yang baru dan wakil wali kota yang baru. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kami yang kita lakukan kemarin itu tidak dalam rangka untuk mengganjal pemerintah yang baru. Kok tidak mengganjal? Kenapa? Karena jadi kalau merunut proses APBD 2025 bahwa yang mengusulkan KUA PPAS kemudian sampai dengan RAPBD itu kan pemerintahan yang kemarin.
Oh ya, Ya, masih pemerintahnya Pak Gibran dan Pak Teguh. Kemudian saat ini dilanjutkan oleh Pak Teguh. Jadi kalau kemudian kita dibilang menggajal hasil pilkada kemarin dengan pemerintahan yang baru, ya itu nggak benar sama sekali. Dan kemarin yang kita putuskan akhirnya itu kan juga semuanya untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kota Surakarta. Dalam hal ini salah satu contoh beberapa program yang kemarin menjadi usulan-usulan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat sampai di tingkat bawah, sampai di tingkat RT, gitu, RW, itu merupakan masukan-masukan yang kemarin diberikan kepada Pak Teguh pada saat beliau turun ke bawah. Ada kegiatan sambang warga, gitu. Jadi banyak dari lembaga-lembaga mulai dari tingkat RT, RW, PKK, kemudian LPMK yang pada saat itu menyampaikan kepada Pak Teguh yang masih sampai dengan hari ini masih wali kota Surakarta, kaitannya dengan dana operasional, kaitannya dengan stimulan dan lain sebagainya, dan itu kita akomodir pada saat pembahasan APBD kemarin. Jadi sebagian sudah kita penuhi, walaupun memang tidak maksimal kenaikan operasional untuk RT, untuk RW, untuk PKK, untuk yang lainnya. Jadi kalau kemudian kita dibilang mengganjal, saya kira tidak. Dan ke depan tentunya kami DPRD itu kan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang ada di daerah. Sesuai dengan aturan penyelenggara pemerintahan di daerah itu ya wali kota dan DPRD. Jadi tentunya nanti ke depan ya kita akan bersinergi. Jadi sebagai mitra kerja tentunya kita nanti akan melihat ke depan rencana-rencana pemerintahan yang baru seperti apa, kemudian eksesnya ataupun yang akan diterima oleh masyarakat kita seperti apa berkaitan dengan program-programnya pada saat kampanye kira-kira bisa direalisasikan atau tidak, kan kita akan melihat itu. Jadi kita akan tetap bergerak, berjuang untuk masyarakat Kota Surakarta. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Siap. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement. Siap. Panjenengan selaku Ketua DPRD paling tidak untuk masyarakat kota nih. Siap. Karena apapun hasil pilkada kemarin kebetulan wali kota, wakil wali kota terpilih bukan dari PDIP, tetapi jenengan sebagai mandatorisnya di legislatif itu dari PDIP. Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Jadi proses ataupun dinamika pemilu serentak di tahun 2024 ini memang sangat luar biasa. Di awal tahun Februari kita sudah melaksanakan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Kemudian baru saja kita selesai melaksanakan pemilu kepala daerah. Terlepas dari segala dinamika yang ada, baik itu pada saat pileg pilpres, kemudian pilkada yang terakhir, tetapi kami selaku lembaga DPRD, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta, sesuai dengan tupoksi kami, tugas pokok fungsi kami terus akan bersinergi dengan pemerintah kota. Jadi berkaitan dengan tugas-tugas kami di bidang pembentukan peraturan daerah dengan pemerintah kota, kemudian pasalnya dengan penganggaran dan juga pengawasan, ini nanti akan kita tetap lakukan dengan sebaik-baiknya, dan tentunya ini semua akan kita persembahkan untuk kesejahteraan rakyat Kota Surakarta yang mudah-mudahan 5 tahun ke depan akan semakin baik ke depannya. Terima kasih Mas Nino. Sami-sami Pak Budi. Dan demikian wawancara kami, interview kami dengan Ketua DPRD Kota Solo. Kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh lainnya di waktu yang akan datang. Sampai jumpa.